saya dari mengalirkan air jernih ke rumah warga. Tiba-tiba diinterupsi oleh seorang jemaah. Kami tidak persoalkan tentang air mau jernih mau keruh. Yang penting otak pemimpin kami itu tetap jernih. Marah beliau luar biasa. Dan kalian akan menjadi pribadi yang paling rajin beribadah. Maka beribadah itu jangan memaksa yang sunat dulu. Jaga diri dulu dari yang haram. Ini jangan gara-gara nabung uang untuk melakukan kurban sampai makan sehari-hari tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak terabaikan. Furkan Plus. Assalamualaikum Furconers, ketemu lagi di podcast kita kali ini. Kita kedatangan tamu spesial kita ya, yaitu Ustadz Masrul Aidi bin Muhammad Ismi. Iya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Iya. Beliau adalah salah satu pimpinan ya di Babul Maghfirah ya Ustadz. Iya. Dan aktif juga sebagai guru agama dan dakwah Ustadz. Iya. Insyaallah. Jadi Ustadz ini kita mendekati Hari Raya Idul Adha nih Ustadz. Benar. Mau nanya dulu nih sama teman-teman kan. Pernah nggak teman-teman kayak ngerasa menyesal gitu setelah marah atau kayak emosi yang meledak gitu Iya. ya? Emosi yang meledak ketika ego tapi bukan karena kebenaran gitu Ustadz. Benar. Nah, di kali ini kita akan membahas bagaimana Idul Adha itu bukan cuma sekedar daging, tapi juga bagaimana menundukkan hewan yang bersemayam dalam jiwa kita Ustadz. Oh iya. Benar. Mungkin kita bisa mulai dari maknanya Ustadz. Apa makna dari Hari Raya Idul Adha ini, berkurban ini, dari konteks spiritual, tapi bukan dari konteks ritual fisiknya Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Allahumma salli salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ketika Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah, umat Islam melihat bahwa di Madinah, karena di sana ada peradaban, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, sedangkan mereka sebelumnya kan berangkat dari tradisi jahiliyah penyembah berhala. Tanpa ada hari raya, ada cuma pasar malam saja, ada pasar Okas dengan pasar Zilmajas. Dia melihat ada aktivitas hari raya, maka sahabat-sahabat yang berangkat dari Mekah ini minta kepada Nabi untuk juga diadakan hari raya. Maka Nabi sampaikan kepada mereka, Allah sudah memberikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada semua hari raya yang kalian kenal, yaitu Idul Adha dengan Idul Fitri. Dan Idul Adha itu lebih besar syiarnya daripada Idul Fitri. Maka nanti terlihat di dalam syariat, Idul Adha itu durasi takbirnya 5 kali 24 jam. Terhitung dari subuh hari Arafah, walaupun jarang dipraktikkan, sampai dengan hari terakhir hari Tasyrik. Jadi ada Arafah, hari Nahar, kemudian Tasyrik 3 hari. Sedangkan Idul Fitri, durasi takbirnya itu cuma 12 jam lebih kurang, karena mulai masuk waktunya dari maghrib jam 7 lebih kurang, dan kita sholat id biasanya jam 7 ataupun jam setengah 8, jadi lebih kurang 12-13 jam lah. Pada Idul Adha juga terdapat ritual-ritual khusus, salah satunya puncak dari rukun Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Sebagai mungkin semacam wisuda bagi seorang muslim ya, maka kewajibannya seumur hidup sekali, yang merupakan napak tilas sebenarnya dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga di Idul Adha terdapat penyembelihan kurban. Maka adha dalam bahasa Arab itu kurban, udhiyah, adha, dhahaya. Karena itu disebut namanya bisa jadi Idul Adha, Idul Qurban, Idul Akbar. Ini berangkat dari sejarah yang panjang, bukan sejak dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya kalau kurban itu sudah sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Cuma karena barangkali jarang kita akses informasi, atau boleh jadi guru-guru kita, bisa jadi beliau sudah menyampaikan, barangkali tidak terpublikasi dengan baik. Akhirnya kita hanya memahami ritual kurban itu sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal sudah dimulai sejak dari Nabi Adam. Makanya di dalam surat Al-Maidah itu ada ayat yang berbunyi, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq
idh qarraba qurbanan. Bacakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu tentang sejarah dua orang putra Adam dengan sebenarnya ketika kedua-dua orang putra Adam ini melaksanakan kurban kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan dari Nabi Ibrahim, itu sudah sejak dari Nabi Adam, dan itu secara harfiah, secara eksplisit memang disebut dengan nama kata-kata kurban. Demikian. Berarti dari zaman Nabi Adam udah Ustaz ya? Udah, kurban ketika ini ya? Nabi Adam turun ke bumi, ya, beliau berketurunan, lahir anak-anak. Ketika anak-anak beliau tumbuh remaja, lalu terjadi ketertarikan seksual laki-laki kepada perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Karena tidak ada keluarga yang lain, hanya ada satu kakak, akhirnya anak Nabi Adam yang laki-laki tertarik kepada anak Nabi Adam yang perempuan. Dan berlakulah syariat di masa itu kawin silang antar kelahiran. Sebab anak Nabi Adam ini lahir, setiap kelahiran itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. 20 kali kelahiran, jumlah total putra-putri Nabi Adam 40 orang. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah bangkitkan dari seorang Adam dan seorang Hawa laki-laki yang banyak, demikian pula yang perempuan. Oh ya, insyaallah. Namun ada satu ayat lagi Ustaz nih. Bunyinya kurang lebih gini Ustaz. Artinya tuh daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepadanya, pada Allah, melainkan ketakwaan dari kalian. Ustaz. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, yang sampai itu adalah ketakwaan. Maka tadi kalau merujuk ke surat Al-Maidah, lanjutan dari ayat itu, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterima kurban salah seorang dari dua putra Adam dan ditolak yang satunya. Yang ditolak ini mengancam, qala la aqtulannak, saya benar-benar akan bunuh kamu. Saudaranya yang diterima kurban ini membuat pembelaan dengan intonasi yang, dengan redaksi yang sama. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Kan ada korelasi. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah, tapi ketakwaan. Ketika ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang diterima menjawab, diterima oleh Allah bukan karena ayah sayang ke saya, tetapi karena Allah hanya menerima dari pribadi yang bertakwa. Maka itu menunjukkan bahwa kurban ini bukan tentang besar kecil ukuran binatang, tetapi tentang keikhlasan yang terbangun, yang menjadi motivasi menggerakkan kita untuk mengeluarkan harta. Ternak-ternak yang kita cintai, maka disebut an'am, yang banyak memberikan nikmat. Ada nikmat ditunggangi, nikmat dijadikan pakaian, nikmat diperah susunya, nikmat dimakan daging. Ada banyak nikmat. Taqikumul hurra wal burda, nanti kulitnya itu bisa menjadi pakaian, bisa menjadi alas, bisa jadi dinding rumah untuk menjaga dari suhu panas dan dari suhu dingin. Nah, jadi ini benar-benar motivasinya harus takwa. Jadi bukan kebanggaan kita, oh ini kurban saya besar, ini kurban saya besar. Maka dalam hadis Nabi menyatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ada sedekah yang 1 dirham bisa mengalahkan sedekah yang 100.000 dirham. Jadi ini bukan tentang nominal, ini bukan tentang ukuran, ini tentang keikhlasan, tentang ketakwaan. Maka ketika ada sahabat Nabi tidak mampu untuk membeli hewan seukuran kambing untuk dijadikan kurban, dia menjaga semangat berkorban di hari raya, karena kata Rasulullah, ma'amila benu adama yawma nahrin min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari nahar. Nahar itu 10 Zulhijjah. Yang lebih dicintai oleh Allah lebih daripada menumpahkan darah. Jadi teksnya itu menumpahkan darah, tidak disebut darah apa. Maka sahabat yang tidak punya kemampuan beli hewan yang definitif untuk kurban, kambing, sapi, unta, apa yang terjadi? Dia pelihara makna hadis ini dengan menyembelih ayam jantan. Yang penting di hari raya itu tetap ada sesuatu yang ditumpahkan darahnya, karena hanya itu yang ia miliki. Semangatnya itu dipelihara. Berarti yang dinilai ketakwaannya, keikhlasannya. Tapi tentu saja bagi orang-orang yang mampu harus sesuai dengan definisi tadi, definitif. Tapi namun bagi orang yang tidak mampu, kan di dalam agama ini dalam bab taklif, beban syariat,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan syariat kecuali sebatas dengan kemampuan. Kemampuannya. Nah, cuma sayangnya ayat ini sering disalahgunakan untuk beban kehidupan. Ada orang yang barangkali kena musibah nggak sabar mau bunuh diri, dibacakan ayat ini. Bukan itu, bukan tentang beban kehidupan, itu beban syariat. Salah tafsir Ustaz. Salah tafsir. Oke Ustaz. Iya. Tadi kan kita udah membahas kalau kita tuh lebih tekan di ini Ustaz. Maksudnya ini bukan cuma kayak ritual kayak potong daging kurban aja, tapi bagaimana dalam jiwa kita tuh, dalam tanda kutip hewan dalam jiwa kita tuh bisa tunduk gitu Ustaz. Dalam artian tuh egois. Iya, karena para ulama kan mendefinisikan manusia itu sebagai binatang juga. Al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu binatang yang bertutur. Binatang itu dibuat definisi lagi. Apa yang dimaksudkan dengan binatang? Al-mutaharrik bil iradah. Dia bergerak atas keinginannya sendiri, bukan digerakkan oleh hal yang lain. Beda dengan robot. Robot digerakkan dengan remote. Sedangkan binatang dia ada keinginan sendiri untuk bergerak. Beda dengan pohon, ada gerak tapi karena ditiup oleh angin. Maka manusia secara tabiat dia adalah binatang, hewan. Tetapi dimuliakan oleh Allah dengan natiq. Apa itu natiq? Al-mutafakkir bil quwwah. Ada kemampuan dasar untuk mengolah data, untuk berpikir. Kadang-kadang kemampuan berpikir tersebut tertutupi oleh emosi, tertutupi dengan emosi. Maka manusia dimuliakan dengan pola berpikir ini tadi. Jadi di dalam diri kita ada quwwatun quwwatun hayawaniyah, kekuatan binatang yang ingin memangsa dan lain sebagainya. Maka datang syariat Islam untuk mengarahkan emosi tersebut agar sesuai dengan tuntunan ilahi. Maka dikirimlah para rasul, diturunkan ayat-ayat, kemudian kitab suci, kemudian ada hadis-hadis dan penjelasannya. Oke, berarti dalam Islam pun udah ditekankan kurban ini bisa untuk penundukan ini Ustaz. Emosi itu ada korelasi berarti Ustaz. Ada. Cuma kadang-kadang sebagian guru-guru kita terlalu vulgar, seolah-olah menyembelih binatang adalah untuk menyembelih binatang di dalam diri kita. Itu terlalu vulgar. Padahal belum tentu orang yang menyembelih binatang itu ada yang mati di dalamnya. Tetapi ini kan lebih kepada makna filosofis. Kemudian kembali kepada makna sejarah napak tilas Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya, dan beliau falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika ayah dan anak sudah berserah diri dan Ismail sudah ditelungkupkan di atas pipinya. Berlanjut ayat wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim engkau sudah jalankan mimpimu. Lalu wa fadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan sembelihan yang agung. Artinya adalah terbelakang sejarah di masa lalu manusia meyakini salah satu bentuk pendekatan diri kepada Tuhan adalah dengan mengorbankan manusia. Itu mulai dari agama pagan, penyembah berhala, sampai kepada agama samawi. Ada keyakinan seolah-olah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih manusia. Maka Nabi Ibrahim melakukan itu kepada anaknya. Lalu setelah berlanjut beberapa generasi, Abdul Muttalib kakek Nabi juga ingin melakukan hal yang sama terhadap salah seorang putranya dan jatuh ketentuan kepada Abdullah. Karena itu Nabi kita diberikan gelar Ibnu Zabihaini, anak dari dua orang yang akan disembelih. Abdullah akan disembelih oleh Abdul Muttalib dan Ismail akan disembelih oleh Ibrahim. Lalu dibatalkan oleh Islam. Enggak boleh di dalam agama Islam berbuat taat kepada Allah dengan cara membunuh manusia, kecuali karena jihad. Dan itu pun perang, dan itu pun tidak boleh memulai perang, hanya perang ketika membela diri dan perang ketika dakwah itu dihambat. Itu ada ayatnya nggak Ustaz? Ya. Demikian. Betul. Kalau misalkan di masa sekarang nih Ustaz, iya benar. Sifat apa nih yang menurut Ustaz harus disingkirkan kali Ustaz? Ketika Allah Ta'ala beritakan kepada malaikat akan diciptakan Adam, malaikat ini kan tidak punya referensi tentang masa depan. Mereka tidak punya ilmu tentang masa depan, tapi mereka punya ilmu tentang masa lalu. Mereka sudah melihat realitas. Bumi ini sudah sangat lama sebelum Nabi Adam diciptakan. Sudah ada makhluk-makhluk lain yang Allah kuasakan di bumi untuk mengelolanya. Tapi semua makhluk itu berakhir dengan
berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Maka malaikat menggugat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, akankah engkau ciptakan lagi di bumi itu makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Maka dalam praktek kurban ini, Idul Adha ini, kan kita dihidupkan makna silaturahmi. Terhubung manusia dengan manusia, lebih-lebih lagi ketika kita seakidah dan seagama. Tetapi nikmat hari raya bukan hanya kepada umat Islam, itu juga harus dirasakan oleh agama lain. Maka nanti di dalam mazhab Imam Hanafi, daging kurban bukan hanya peruntukan untuk orang Islam, termasuklah untuk orang-orang non-Muslim. Tapi itu dalam mazhab Hanafi. Dalam pendapat jumhur tidak boleh hal-hal agama ini disampaikan kepada orang lain, khusus kepada yang berhak dari kalangan umat Islam. Nah, jadi ketika dihubungkan apa ya emosi manusia ini yang kita redam dengan praktik kurban. Yang pertama tentu sikap ego. Egois. Maka kalau kita baca dalam pelaksanaan kurban di dalam kitab fikih, sepelit apapun orang yang berkurban, ketika dia sudah melaksanakan kurban, minimal secuil daging mentah itu wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, itu kalau kurbannya sunat. Kalau kurbannya wajib seluruhnya itu disedekahkan untuk fakir miskin. Nah, dalam kategori kurban sunat, makin besar porsi yang diberikan kepada fakir miskin, makin tinggi kualitas kurbannya. Tapi makin besar ia ambil potensi untuk dirinya, makin kecil fadilah untuk dirinya. Jadi benar-benar ego kita itu diturunkan di dalam pelaksanaan kurban. Maka kalau kita katakan sepelit-pelit orang berkurban hanya menyedekahkan sedikit saja pada fakir miskin, sekarang kita sudah jatuh pada kubangan yang lebih buruk. Jangankan untuk bersedekah sedikit pada fakir miskin, berkurban saja nggak mau. Itu lebih parah lagi. Maka sepelit-pelit orang berkurban yang sudah menyedekahkan sedikit saja, masih ada yang jauh lebih pelit. Bahkan berkurban pun nggak mau. Makanya saya sering menyentuh kesadaran ini dalam kajian-kajian. Misalnya hari ini kita melihat ada banyak saudara-saudara kita yang jualan daging megang. Kenapa nggak kita tunda sedikit hasrat makan daging di hari ini dan besok kita ganti dengan makan daging di hari raya. Ya, misalnya kita sering memfasilitasi kerabat-kerabat kita bagi satu tumpuk. Kalau kira-kira nominalnya itu hampir setengah harga korban, kenapa nggak kita minta? Ini Bapak dan Ibu, kerabat-kerabat saya, tolong kita sabar dulu hari megang, apalagi megang Idul Adha itu kan hari Arafah sunat puasa. Persoalan daging nanti insya Allah setelah selesai sholat Id kita sembelih sama-sama, kita nikmati sama-sama. Oh ya. Kan lebih indah. Berarti jangan dimegang ya, Ustaz? Jangan dimegang ya. Setelah megang silakan bagi orang-orang yang memang kurbannya ada, kemudian ada kelebihan rezeki. Tapi orang yang tidak sanggup untuk berkurban, kenapa harus memaksakan diri untuk sanggup megang? Ya, dan bukankah dulu tradisi megang itu bukan dari keinginan pribadi? Megang dulu di masa Sultan Iskandar Muda. Itu beliau keluarkan titah kepada ule balang, kepada penguasa-penguasa daerah, tolong keluarkan ternak-ternak kalian disembelih di hari megang untuk dibagi-bagi kepada fakir miskin. Jadi dulu bukan budayanya beli daging, tetapi orang kaya menyembelih dan membagi-bagi daging. Sekarang bergeser. Nah, sampai ada yang katakan bahwa megang itu adalah kehormatan menantu di hadapan mertua. Lari jauh aja. Itu jadi masalah. Padahal saya sudah 20 tahun kawin nggak pernah bawa pulang daging megang ke rumah mertua, dan baik-baik saja insya Allah. Itu yang harus kita luruskan persepsinya. Tapi menarik Ustaz, tuh baru tahu juga bahwasanya dulu sebenarnya megang tuh orang kaya yang punya berlebihan harta bisa menyembelih bagi fakir miskin. Fakir miskin itu bukan orang kaya, kepada penguasa. Jadi mereka ada ternak-ternak, bisa jadi ternak memang ternak mereka sendiri, bisa jadi mungkin ternak-ternak yang lepas yang ditangkap yang tidak ada pemiliknya. Apalagi kayak sekarang kan kita di jalan itu banyak ternak. Nah, kenapa tidak diamankan saja? Itu disembelih nanti di hari megang. Insyaallah. Baik Ustaz. Jadi kita masuk ke relevansi terhadap gini Saudara, sehari-hari, misalkan dalam pekerjaan, bisa dalam rumah tangga. Nah, itu bagaimana kita bisa menghandle Ustaz, emosi kita, apalagi di media sosial Ustaz. Biasa ada postingan apa gitu dikit langsung komen negatif gitu Ustaz. Itu bagaimana kita bisa mengendalikan, apakah
kalau misalkan contoh media sosial kita bisa cek secara faktanya dulu. Iya. Itu seperti apa Ustaz? Iya. Dalam sebuah hadis Nabi memberikan garansi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, pasti kamu dapat surga. Dipelajari oleh para ulama. Bagaimana makna jangan marah? Sedangkan marah itu tabiat yang natural. Jadi larangan Nabi bukan langsung menuju kepada marah, tetapi jangan mencari-cari sebab, jangan membuka peluang kepada penyebab timbulnya marah. Jadi kalau kita tahu bahwa di media sosial itu kita tidak siap secara batin ketika dibully, dihujat sampai emosi, bahasa kita menjadi kasar. Jangan main di media sosial. Kalau di dalam rumah tangga ada kondisi-kondisi yang kita tidak sanggup tahan untuk tidak marah, maka kita beritahukan kepada keluarga. Misalnya saya beritahukan kepada istri, bilang saya paling tidak tahan kalau sedang lapar itu tiba-tiba ada suara-suara keras. Kita antisipasi. Ketika sudah kita beritahukan kepada istri, kepada anak, terjadi juga kondisi demikian, maka agama memberikan arahan. Kalau ada tempat-tempat yang mengundang emosi, maka tinggalkan tempat tersebut. Maka petunjuk di dalam agama ketika seseorang marah, apa kata Nabi? Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wa innama tudfa'un naru bil ma'. Marah itu datang dari setan. Setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka bila salah seorang di antara kalian marah, meluap emosinya, berwuduklah untuk mengambil air. Kita hanya melihat wuduk, tapi kan wuduk ini nggak bisa wuduk di tempat. Kita harus meninggalkan tempat kita sedang marah itu untuk mencari sumber air. Jadi ketika kita bergerak, maka emosi itu tersalurkan lewat gerak badan. Maka coba lihat orang emosi, kalau dia tidak bergerak, itu darahnya naik ke muka, merah. Maka rata-rata orang marah itu meluapkan emosi dengan gerak badan. Kalau kita nonton televisi, sinetron, film, itu sering dibuat dalam lakon orang yang marah itu dia berjalan-jalan untuk menyalurkan energinya tersebut. Maka ketika kita marah di sebuah tempat, dianjurkan oleh Nabi untuk berpindah. Tapi arahannya itu cari air. Kenapa? Yang pertama kita bergerak, meluapkan emosi. Dan yang kedua, ada makna filosofi tadi. Setan itu diciptakan dari api dan api padam dengan air. Tapi syaratnya air wudu. Maka jangan nanti kalau ada orang emosi disiram dengan air. Itu meluap apinya. Itu masalah lagi. Jadi dengan air wudu. Jadi orangnya yang berwudu. Jadi jangan disiram dengan air, itu bahaya lagi. Berarti menarik dikata-kata Ustaz. Itu hadis ada yang la taghdab walakal jannah. Jangan marah, pasti kamu masuk surga. Yang marah itu adalah api. Api, iya, hadis. Maka dulu saya ingat itu dalam riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjabat khalifah. Beliau baru selesai proyek mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Jadi waktu beliau khatib Jumat, beliau sampaikan kesuksesan itu. Apa kata beliau? Kita sudah selesai dari mengalirkan air jernih ke rumah warga. Tiba-tiba diinterupsi oleh seorang jemaah. Kami tidak persoalkan tentang air mau jernih mau keruh. Yang penting otak pemimpin kami itu tetap jernih. Marah beliau luar biasa. Dari atas mimbar beliau turun berwuduk. Ketika sudah reda naik lagi beliau baca hadis tadi. Ya benar, saya dengar Rasulullah bersabda, marah datang dari setan, setan diciptakan dari api. Kalau kalian marah maka padamkan dengan air wuduk. Oke Ustaz, apa sifat buruk yang Ustadz paling penting untuk kita korbankan Ustadz, misalnya dibuang di zaman sekarang Ustadz? Ego Ustadz. Ananiyah, ego. Maka di dalam Islam, ajaran paling utama dalam Islam itu bukan sholat. Sholat itu bukan ibadat, sholat itu kewajiban. Kalau kita analogikan PNS, salat itu absen sidik jari untuk sah terima gaji. Tapi dia absen sidik jari setiap hari itu bukan prestasi. Prestasinya itu ketika sudah selesai tupoksi dilakukan sesuatu yang lebih. Maka apa yang paling utama di dalam Islam? Datang seorang sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam Islam itu apa yang paling utama? Perilaku apa yang paling bagus? Apa jawaban beliau? Tuta'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rifuh. Engkau beri makan dan engkau deklarasikan rasa aman. Engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan? Kepada siapa berikan rasa aman? Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Maka kurban itu memberi makan.
Maka ada prioritasnya kepada fakir miskin. Kalau dalam surat Al-Insan itu Allah sebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang memberikan makanan yang paling mereka cinta kepada siapa? Kepada miskin, kepada yatim dan kepada tawanan. Di dalam bab kurban ini fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah kalian dari daging kurban kalian dan beri makanlah kepada orang yang sengsara dan kepada orang yang fakir. Maka Islam ajarkan ego kita ini untuk diperbaiki. Ketika melihat ada ketemu siapapun, ajaran yang paling mulia, ajak dia makan. Berikan rasa aman. Maka asal ketemu, assalamualaikum, semoga Allah limpahkan keselamatan ke atas kalian. Itu yang paling utama. Maka menjadi keliru apabila dengan alasan ingin menghadiri sholat berjamaah, ada orang lapar kita abaikan. Ketika dengan alasan ingin cepat hadir ke masjid sholat berjamaah, rasa aman orang lain hilang. Kita ngebut di jalan, kemudian kita maki-maki orang di jalan hanya dengan alasan ingin sholat berjamaah. Tetapi ketika ada orang yang hilang rasa aman, kita sedang dalam perjalanan tiba-tiba melihat ada anak kecil sedang dibuli oleh kawan-kawannya, atau melihat seorang wanita sedang mendapatkan tekanan dari seorang pria atau orang yang kuat. Kita tunda hasrat menghadiri salat berjamaah untuk memberikan perlindungan rasa aman. Walaupun barangkali tidak secara ofensif, tidak secara aktif, kehadiran kita di tempat tersebut bisa menghalangi dia dari keinginan untuk berbuat lebih jahat. Sangat menolong, Ustaz. Sangat menolong. Kenapa? Dia takut karena ada saksi mata. Atau kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal ada yang memberikan perlindungan. Itu yang paling utama dalam Islam. Jadi kita sekarang menjadi ego. Begitu azan berkumandang, kita nggak mau tahu ada tamu yang sedang menanti di rumah. Kita tidak mau tahu ada orang yang perlu segera kita layani. Kita nggak mau tahu bahwa ada orang yang perlu membutuhkan bantuan segera. Pokoknya saya harus hadir ke masjid. Maka ego ini yang ingin diobati di dalam Islam. Selesaikan hak orang lain dulu, karena Allah masih memberikan ruang menanti. Makanya diberikan ruang waktu sholat itu yang panjang. Enggak pernah waktu sholat yang 4 rakaat itu hanya 10 menit. Bahkan sholat subuh yang 2 rakaat saja waktunya hampir 2 jam. Kenapa kita persempit? Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan manusia paham bahwa manusia tidak seperti malaikat yang begitu diperintahkan langsung dieksekusi. Kita ada syahwat, nanti ada yang kebelet buang air dan lain sebagainya. Oke, Ustaz. Kita bakal masuk ke Q&A. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertanyaannya mudah. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana jika ada penjual yang menggunakan daging kurban dalam dagangannya? Daging kurban, keutuhan binatang kurban mulai dari ujung hidung sampai ujung ekor, dari atas tanduk sampai ke bawah kukunya itu tidak boleh diperjualbelikan oleh pemiliknya, oleh wakil-wakilnya. Dalam hal ini barangkali ada panitia. Ya kan sekarang kebiasaan panitia kulit-kulitnya itu dijual. Itu larangan menjual kulit, teks nas di dalam hadis. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Itu hanya sebatas daging yang ia bagi-bagi untuk kerabatnya. Tetapi hak fakir miskin itu mereka menerima sebagai milik. Misalnya ada fakir miskin, kita berikan 1 tumpuk, 2 tumpuk daging, itu menjadi hak milik. Untuk fakir miskin ini disyaratkan hak mereka mesti dalam bentuk daging mentah, tidak boleh sudah masak ataupun siap saji. Kenapa? Karena mereka belum tentu berhajat untuk makan dagingnya. Boleh jadi mereka mau dikonversi ke uang, mereka jual dagingnya untuk dapat uang. Atau dikasih kulit, mereka jual kulitnya untuk dapat uang. Maka yang boleh menjual daging hewan kurban hanya orang miskin setelah menerima haknya dari kurban orang lain. Tapi kalau orang miskin ini berkurban, dia juga tidak sah menjual dari daging kurbannya. Jangan nanti ada orang miskin, kan sekarang sedang viral-viral itu. Ada orang-orang yang pemulung, yang miskin lah, yang mereka tabung uang sepanjang tahun lalu beli kurban, viral. Kalau mereka yang punya kurban, walaupun miskin, mereka tidak sah menjual daging kurbannya. Tapi yang boleh mereka jual sebagai orang miskin mendapatkan sedekah daging kurban dari orang lain. Hak mereka ini mereka jual. Boleh. Kalau misalkan dari hak orang kasih kurban, boleh. Boleh mereka jual. Tapi kalau mereka yang berkurban, tidak boleh.
Apakah mereka kaya ataukah mereka miskin? Oke, menarik Ustaz. Ya. Boleh Ustaz. Iya. Oh, banyak pertanyaan. Saya kira udah selesai. Ya, baik, ya, silakan. Ustadz izin bertanya, Iya. kenapa di zaman sekarang daging kurban itu dibagikan ke seluruh warga, tidak hanya warga kurang mampu? Iya. Kurban ada dua kategori. Ada kurban sunat, ada kurban wajib. Wajib itu karena salah satu dari 3 sebab. Sebab yang pertama karena nazar. Kaoi kata orang Aceh. Misalnya hari-hari sekarang saya katakan lillahi alayya an udahi hadhihi sanah. Hak Allah Ta'ala kewajiban atasku tahun ini aku berkurban. Itu kurbannya jadi wajib. Atau yang kedua bil ja'li. Saya punya seekor binatang yang sah dijadikan kurban milik saya. Lalu ada orang bertanya, untuk apa itu kambingnya Pak Ustaz? Oh, ini untuk kurban. Wajib. Atau yang kedua karena ketika disembelih niatnya sebatas kurban. Ini kurban saya. Wajib. Ataupun panitia yang menaikkan ini kurban Bapak Fulan bin Fulin. Wajib. Maka untuk menjadi sunat dia harus ada keterangan ini kurban sunat. Maka kita ingatkan panitia kurban karena mereka tidak menerima penyerahan hewan, mereka hanya terima uang untuk dibeli dan disembelih. Otomatis belum ada niat dari pemilik. Maka saat penyembelihan itu harus diverifikasi dulu, Bapak ini kurbannya sunat atau wajib? Oh, saya kurban wajib. Nah, kalau kurban wajib, nanti Bapak tidak dapat daging. Oh, nggak dapat daging. Kalau begitu kurban sunat saja. Yang penting dapat daging. Kurban sunat saja. Berubah niatnya. Ya. Jadi untuk yang kurban wajib disatukan. Misalnya 1 ekor sapi 7 orang potongan. Ini sama-sama kurban wajib. Ini kurban Bapak Fulan bin Fulin. Ini kurban Ibu Fulanah binti Fulin. Ini kurban si Fulan bin Fulin. Sampai 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu jadi kurban wajib. Kalau kurban sunat harus ada keterangan sunat. Ini kurban sunat Bapak Fulan bin Fulin, ini kurban sunat Ibu Fulanah binti Fulin, ini kurban sunat si Fulan bin Fulin, sampai 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, yang kurban wajib itu wajib seluruhnya disedekahkan untuk fakir dan miskin. Enggak boleh pemiliknya mengambil sedikit, enggak boleh ada selain orang fakir yang menerima manfaat. Wajib seluruhnya untuk fakir dan miskin. Sedangkan kurban sunat itu peruntukannya 3 kelompok. Ada sebahagian disedekahkan untuk fakir miskin dalam bentuk daging mentah. Ada sebahagiannya untuk dihadiahkan kepada tetangga dan kerabatnya yang bukan fakir, bukan miskin untuk silaturahmi. Dan ada sebagian yang sunat untuk dia makan sendiri mengambil berkah. Ya, untuk sahnya kurban sunat ini wajib ada jatah fakir miskin walaupun secuil dalam bentuk daging mentah. Tapi sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, makin besar diambil hak untuk pemilik, makin kecil fadilah. Makin besar sedekah untuk fakir miskin, makin besar fadilah. Maka untuk pemiliknya disunatkan makan sedikit saja dari hatinya, maksimal 3 suap. Itu untuk fadilah. Tapi kalau dia mau makan seluruhnya sah-sah saja. Dengan catatan ada sedikit tadi secuil ya, daging mentah disedekahkan fakir miskin. Nah, maka kalau nanti dia berikan untuk orang kaya seperti praktek selama ini kaya miskin dapat jatah. Orang kaya yang dapat jatah boleh dimakan sendiri, boleh dikendurikan, boleh disedekahkan kembali, tetapi tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual atau dalam makna jual nanti sebagai ongkos untuk panitia. Maka ingat, ongkos panitia tidak boleh dalam bentuk daging, tidak boleh dalam bentuk kulit. Panitia ongkosnya harus dalam bentuk materi yang lain. Nah, maka sekarang kan dalam praktek kurban, kalau diambil patungan 2,7 juta, itu dirinci 2,5 juta untuk harga hewan kurban, 200.000 untuk ongkos panitia. Jadi tidak boleh nanti panitia ketika warga lain dapat 1 tumpuk, panitia 2 tumpuk. Nah, saat ditanya itu kok dapat 2 tumpuk, kamu panitia. Nggak boleh, itu batal kurban orang lain. Berarti jatah 1. Itu tetap sama, orang lain jatah 1 tumpuk, mereka 1 tumpuk. Kalau tumpuk orang lain 2 kilo, tumpuk panitia juga 2 kilo. Kalau tumpuk orang lain ada campur daging tulang dengan yang lain, maka panitia juga campur. Jadi tidak boleh dengan alasan panitia mereka dapat privilege. Mereka, tapi kan capek kami panitia. Karena capek itulah diongkosi. Ongkosnya terpisah, nggak boleh dari daging hewan kurban. Makanya harus dari segi materi. Dari materi. Tapi kami mau ongkosnya daging, silahkan nanti ambil uang lebih ongkos itu beli hewan yang lain atau beli daging yang lain. Yang jangan diambil dari keutuhan hewan kurban untuk dijadikan ongkos panitia. Ini banyak kan, banyak masalahnya. Relate kali ini Ustaz. Boleh Ustaz di. Iya, baik. Oh, masih ada lagi ya. Panjang PR-nya. Silakan.
Oke, bagaimana jika ingin berkurban namun belum mampu berkurban? Apakah ada caranya? Gimana Ustaz? Kurban ini hukum dasarnya sunat muakkad kepada orang yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak disunatkan. Dalam artian, bila sudah terpenuhi kemampuan dengan standar di dalam agama itu, di malam hari raya Idul Adha, ada kelebihan dari kebutuhan diri dan keluarganya untuk hari raya yang cukup untuk membeli seekor kambing misalnya, atau patungan sepertujuh sapi, maka dia sudah sunat muakkad. Apabila tidak dia lakukan, makruh. Maka di dalam hadis diancam oleh Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang ada kelapangan rezeki tetapi tidak ada keinginan untuk berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami ini. Bagi orang-orang tua kita dulu ini ancaman. Bapak kaya kan? Iya, tapi kok nggak ada kurban? Malas saja Pak Ustaz. Itu kalau nggak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke masjid, jangan dekat ke munasah. Bagi orang dulu dianggap ancaman. Tapi bagi orang sekarang, Bapak kenapa nggak berkurban? Malas saja Pak Ustaz. Kalau nggak mau berkurban, jangan dekat ke masjid, jangan dekat ke munasah. Alhamdulillah, nggak pernah datang. Yang boleh. Jadi cari-cari alasan untuk nggak datang. Jadi ini ancaman dari Nabi. Jadi berat bagi orang-orang yang mengerti syariat. Tetapi karena sekarang dianggap remeh syariat, maka tidak lagi itu dianggap sebagai ancaman, malah dijadikan sebagai pembenaran alasan kenapa mereka nggak pernah datang ke masjid. Kenapa nggak pernah datang ke masjid? Udah dilarang sama Pak Kecik, sama Pak Imam. Kenapa dilarang? Karena Idul Adha kemarin nggak berkurban. Padahal sengaja dilakukan. Ini nauzubillah, ini menjadi persoalan bagi kita. Jadi kurban itu disunatkan kepada orang yang mampu. Yang tidak mampu jangan memaksakan diri untuk mampu. Masalah kita sekarang, kita memaksa diri untuk beribadah. Bukan beribadah karena memang sudah memenuhi ketentuan. Maka kenapa antrian haji sampai 35 tahun? Itu kan karena orang yang tidak mampu ikut memaksa. Ketika pemerintah membuka peluang dana talangan haji, orang yang tidak mampu untuk bayar setoran awal 25.500.000, hanya punya uang 5 juta, ikut antri di hadapan orang yang punya uang 35 juta. Maka panjanglah antrian. Jadi masalah di negeri ini, kita memaksa diri untuk sesuatu yang tidak wajib. Sedangkan yang wajib, kita mundur ke belakang. Salat fardu 5 waktu, kita nggak merasa penting. Untuk zakat, kita nggak merasa penting. Untuk puasa nggak penting. Tapi untuk korban kita memaksa. Nah, jadi kalau tidak mampu, yang penting ada keinginan. Betapa banyak niyatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada pekerjaannya. Jadi pasang saja niat, ya Allah kapan saja engkau berikan kemampuan, insya Allah saya akan berkorban. Jadi jangan memaksa harus ini saya tabung sedikit demi sedikit. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi jangan memaksa diri. Kalau memang ada kebutuhan yang lain, anak perlu sekolah, beli baju baru karena memang bajunya sudah tidak layak pakai, ada uang yang disimpan-simpan untuk persiapan beli korban, masa dikorbankan anaknya lebih dahulu. Nah, ini kan contoh sederhana. Maka kita harus ajarkan kepada umat bahwa beribadah itu mencari fadilah, bukan mencari ibadah. Kita sekarang mencari ibadah, bukan mencari fadilah. Nah, pokoknya ada ibadah, bukan ada pahala. Tapi Ustaz gini, biasa dibeloin gini Ustaz. Kalau misalkan ini sebenarnya belum mampu Ustaz. Cuman kalau ada dibeloin, kalau misalnya nggak kurban tahun ini, nggak akan kurban gitu Ustaz. Masalah ke depannya nanti pasti ada lagi permintaan lain. Itu gimana Ustaz? Pertanyaannya, kalau tidak berkurban ada apa dengan dia? Oh iya. Satu kalimat. Kalau tidak berkorban ada apa dengan dia kan? Kecuali kalau kurban itu wajib. Maka bila dia tidak melakukannya, dia berdosa. Nah, maka di dalam agama kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ad-Dusi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang haram, niscaya kalian akan menjadi pribadi yang paling rajin beribadah. Maka beribadah itu jangan memaksa yang sunat dulu. Jaga diri dulu dari yang haram. Ini jangan gara-gara nabung uang untuk melakukan kurban, sampai makan sehari-hari tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak terabaikan. Itu terbalik. Jadi jaga diri saja agar tidak berdosa. Kira-kira kalau saya tidak berkorban dosa enggak? Enggak, kalau enggak udah abaikan saja dulu. Tapi tiba-tiba sudah ada kemampuan. Kalau saya enggak berkorban bermasalah enggak? Dosa tidak, cuma makruh. Kalau begitu berkorban. Kalau saya tidak berkorban dosa enggak? Enggak. Makruh enggak? Bapak mampu tidak? Enggak mampu, Pak. Enggak makruh. Kalau tidak berdosa dan tidak makruh, ngapain kita memaksakan diri? Masih ada banyak ruang ibadah yang lain yang dapat kita isi. Jadi panitia kurban ikut mendistribusikan daging.
Simple Ustaz. Sederhana sekali ya. Ribet. Ribet. Oke Ustaz, ini Oke. pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Boleh. Jangan-jangan masih ada 2 lagi. Boleh diambil. Iya, sudah. Iya. Baca. Bagaimana cara sadar bahwa sifat kehewanan Ustaz, masih ada dalam diri kita? Gimana cara kita sadar Ustaz? Iya. Islam meminta kita, yaitu dalam satu hadis qudsi dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, kata Allah. Maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Perilaku binatang ini sebenarnya perilaku zalim. Tetapi untuk binatang mereka tidak berdosa, karena binatang tidak ada taklif. Sedangkan manusia tidak berlaku hukum rimba, dibuat keteraturan peradaban manusia. Maka ketika kita sadar tentang batasan, oh ini hak saya, memperjuangkan hak diizinkan oleh agama. Sampai kita harus membunuh orang lain untuk mempertahankan, itu diizinkan dalam agama. Maka nanti ada dalam kitab fikih itu bab daf'us sa'il, membela diri dari orang yang datang menyerang, untuk mempertahankan hartanya, mempertahankan agamanya, akalnya, kehormatannya, keturunannya. Untuk mempertahankan itu sampai dia harus membunuh orang yang menyerangnya. Maka kalau orang yang diserang itu sampai mati, dia tidak bisa dituntut qisas dalam agama. Kenapa? Dia mempertahankan hak. Tapi kalau dia mati, maka dia menjadi orang yang syahid. Qutila duna haqqih, dibunuh karena membela haknya. Yang diminta di dalam proses kurban ini menyadarkan diri jangan berbuat zalim. Jaga batasan kita. Maka ketika kita berjalan jangan mengambil hak orang lain. Kan kata orang tua dulu, taja ubilat tapak, duduk ubilat punggung ya. Jadi jangan menyerempet hak orang lain, karena saat itu kita sudah seperti binatang. Bahkan binatang saja mereka sadar diri. Harimau itu hanya berburu ketika lapar. Manusia semakin kenyang semakin semangat berburu. Makanya kebutuhan orang miskin itu sederhana sekali dibandingkan kebutuhan orang kaya. Orang miskin ini sudah cukup makan, istirahat. Orang kaya bukan untuk makan, karena mereka nggak bisa makan lagi. Sebab sudah nutrisinya udah over ya. Ya udah serakah. Udah darah tinggi, udah kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Tapi dia makan besi, dia makan semen, dia makan tanah, hutan dia lahap. Orang miskin hanya mempertahankan hak untuk sebatas rumah tempat tinggal, diserobot oleh orang kaya. Nah, jadi ini yang diajarkan dalam agama, jangan berbuat zalim. Maka setiap kali kita bertindak, misalnya hal-hal sehari-hari, ya kan ada di jalan itu perempatan, pertigaan, apalagi di Ulekaring ada simpang 7. Kalau sudah ada lampu pengatur lalu lintas, kita tahu kalau sedang menyala merah itu artinya ada orang lain yang sedang berhak melintas. Jangan kita serobot. Kenapa? Karena saat itu kita jadi binatang. Ya, jadi kita tahan dulu. Ketika sudah hak kita untuk berjalan, maka kita bela hak kita. Jangan biarkan orang lain untuk menyerobot. Ya, maka kita harus tunjukkan emosi yang terukur bahwa kita tidak suka ketika hak kita dilanggar. Tapi kita menjadi bangsa yang melanggar hak orang lain menjadi kebanggaan, dan ketika hak kita dilanggar kita diam. Akhirnya terjadilah normalisasi untuk pelanggaran-pelanggaran ini. Makanya kapan kita sadar bahwa kita binatang? Ketika kita tahu batasan. Kalau kita melanggar batasan, berarti kita sudah jadi binatang apabila dilakukan dengan sadar. Ya, tapi bagi orang yang tidak sadar ini pelanggaran, itu ada masalah lain. Itu binatang juga, namanya keledai. Kenapa? Karena bodoh. Karena dari lagi dari awal Ustaz. Kalau misalkan yang maksudnya nggak boleh ego tuh, kalau misalkan bukan dalam kebenaran Ustaz. Iya. Kalau misalkan kayak contohnya lampu hijau tadi, itu kan kita memang benar Ustaz. Itu nggak apa-apa, ego Ustaz marah itu nggak apa-apa. Itu mempertahankan hak. Itu mempertahankan hak. Karena itu memang sudah semua orang tahu. Gitu. Dan yang melanggar pun tahu dia melanggar. Ya, tapi yang ego ini tadi, yang mempertahankan diri tidak tahu di mana batasan dia. Yang melanggar pun dia nggak tahu apa yang sudah dia langgar. Itu ego namanya. Ini sudah sama-sama sadar, tetapi dilanggar juga. Itu kesepahaman bersama. Mempertahankan hak yang memang sangat nyata. Kalau kita diam, itu disebut lemah. Ya, kalau kita diam disebut lemah.
Ini yang terjadi sekarang. Oke, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya, karena berakhir pertanyaan tadi itu berakhir pula podcast kita pada hari ini Ustaz. Iya. Masya Allah tabarakallah kali Ustaz, ini banyak kali insight ya, pencerahannya. Yang penting provokasi. Alhamdulillah Ustaz. Relate semua di kehidupan ya, apalagi dah mau menjelang Idul Adha. Ustaz, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita mampu untuk berkurban. Ya, Insyaallah. Insyaallah teman-teman juga bisa mengambil ibrahnya ya dari podcast kita hari ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.